Waktunya sekolah minggu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari nanti disambung, duduk senang, berjalan senang. Pakai gerakan semua ya. Oke, semangat. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada maksudnya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi sampai pada maksudnya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada maksudnya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Senang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku Selalu senang. Hatiku selalu senang. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Siapa yang rindu dan ingin didoakan oleh Miss Sharon untuk masalah, persoalan, sakit, mungkin di sekolah atau di rumah, nanti akan didoakan oleh Miss Sharon. Dan sekarang tibanya kita ngapain adik-adik? Bermain. Tuhan. Betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Sharon. Yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekalian, kita harus ingat kalau ada sakit, penyakit, dan kelemahan, maka berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dan usir sakit, penyakit, dan kelemahan itu dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kita akan, sebelum berdoa, kita akan baca 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Firman Tuhan, mari kita baca bersama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, setelah ini kita mari berdoa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Ampuni kami untuk semua dosa. Darah Yesus minta membasuhnya. Juga ujat darah Yesus minta membasuhnya. Kami memohon Tuhan dari awal hingga akhir tayangan sekolah minggu ini menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Dan mohon penuh Roh Kudus bagi kami dan bagi yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit berasal dari iblis. Ya, kita juga harus meneladani Tuhan Yesus, bahwasanya kita juga bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk kesembuhan.
Karena Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit dan kelemahan, kita pun bisa berdoa dan mengusir sakit penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus penyembuh kita. Pada zaman dahulu, pada zaman bangsa Israel, ada berbagai peraturan, salah satunya mengenai pelataran. Dan kita harus taat. Tuhan Yesus penyembuh, kita baca Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Kisah 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ini Petrus yang dipakai Tuhan ya. Pada suatu hari, Petrus sudah bertobat. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tetap tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi Petrus dipakai Tuhan setelah dia bertobat, dia dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, sebagai benda-benda kemuliaan Tuhan. Ada 2 macam benda yang dipakai Tuhan, sebagai berkat atau sebagai sarana murka Tuhan. Jadi kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk sebagai sarana murka Tuhan. Karena itu belajarlah firman, renungkanlah firman itu dan lakukanlah dengan setia. Ketika engkau menjadi pelaku kebenaran firman, maka engkau menjadi benda-benda yang membawa berkat dan memuliakan Tuhan. Mari kita kesaksian sekarang. Kesaksiannya nanti ada Miss Ruth yang juga akan bersaksi, tapi sementara ini saya akan bersaksi. Saya sering batuk dan tenggorokan karena sambal atau karena gorengan, tapi Tuhan menyembuhkan tanpa obat-obatan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ini sekarang Miss Ruth akan bersaksi. Puji Tuhan, waktu yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Hari-hari ini kita seringkali ketakutan dengan apapun yang kita alami. Semua orang mengalami apa yang kita alami dengan virus corona ini. Saya takut sekali, saya bimbang, saya khawatir apa yang akan hari esok. Tetapi saya diingatkan oleh firman Tuhan, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Dan seringkali Miss Sharon memberikan firman Tuhan, itu seringkali jangan takut sebab Tuhan Allahmu. Terus akhirnya saya berdoa, saya baca firman, di situ juga mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Akhirnya saya ingat pujian yang lama banget. Kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu besertaku. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan yang demikian baik. Tuhan membuat mujizat-mujizatnya melalui kita. Mari tirukan gerakan saya. Tuhan membuat mujizat-mujizatnya melalui kita. Gunakan otoritas dalam nama Yesus Tuhan untuk mengusir iblis dan sakit penyakit dan kelemahan.
Tuhan mengasihi kita. Kita akan melanjutkan pada permainan. Permainannya adalah loncat tali, skipping, biar kalian sehat, segar, bugar, dan kuat dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Dan permainan yang kedua adalah mengatur tempat duduk dan merenungkan firman. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Diambil satu kursinya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Duduk. Anak-anak yang kekasih, tadi kita sudah bermain. Nah, sekarang dalam permainan sisipkanlah memori verses atau ayat hafalan supaya kalian bisa betul-betul masuk ayat hafalannya dan tertanam dalam hatimu. Nah, sekarang angkat kedua tangan kita. Angkat kedua tangan kita. Kita akan doa berkat. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan dan semua permainan dan semua ayat firman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan segala puji syukur, hormat, kemuliaan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mencurahkan Roh Kudus dan segala yang terbaik. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Sampai jumpa di tayangan